Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang kedua kalinya. Kemarin kita telah membahas dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang kita pelajari adalah kita belajar membaca Quran surat Al-Hujurat, kita belajar mengartikan surat Al-Hujurat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dan memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita siapkan pembelajaran saat ini dengan baik supaya apa yang akan kita pelajari dapat kita terima dengan baik pula. Mari pembelajaran pada hari ini kita awali dengan doa awal belajar dengan membaca suratul Fatihah dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat paparan yang berisi tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, agar kita tidak lupa pada surat Al-Hujurat ayat ke-13, mari kita baca dahulu sebelum melanjutkan pelajaran tentang isi pokok surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anak, mari kita pahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita lihat di Indonesia saja ada begitu banyak suku bangsa. Ada begitu banyak bahasa. Namun alhamdulillah kita dapat disatukan oleh satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Apakah di keluarga kalian semuanya orang Jawa? Ataukah ada orang yang dari
suku selain Jawa? Ataukah semua di keluarga kalian beragama Islam atau ada sebagian dari keluarga kalian beragama non-Islam? Nah, coba nanti kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam anggota keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Kenapa kalian harus membantu orang lain yang berbeda suku atau bangsanya? Nah, ini adalah persoalan yang wajib kita selesaikan agar kita dapat memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang intinya kita harus dapat bergotong royong, kita harus dapat bertoleransi, kita harus dapat menghormati perbedaan yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita telah sampai pada ringkasan tafsir surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ringkasan tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yakni Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi, dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi dapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Anak-anak, setelah kita pelajari pokok-pokok isi Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, dapat kita simpulkan yang pertama adalah bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Ya, selain ketakwaan, ada lagi yang dapat kita petik, yakni hikmah dari toleransi. Hikmah dari toleransi antara lain menghargai kepada sesama ciptaan Allah. Yang kedua, menghindari terjadinya perpecahan. Yang ketiga, memperkukuh silaturahim dan menerima perbedaan. Yang keempat, tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Yang kelima, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Nah, itu anak-anak hikmah dari toleransi. Mari kita selalu menjaga toleransi kepada sesama agar terjadi kehidupan masyarakat yang aman,
dan damai. Anak-anak, selanjutnya kita ambil pesan moral yang kita petik dari isi pokok Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Isi pokok dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yakni yang pertama adalah tentang ketakwaan. Bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Serta selain ketakwaan, pesan dari surat Al-Hujurat ayat 3 yakni tentang toleransi. Mari kita selalu mengedepankan toleransi agar tercapai apa yang diidamkan, agar tercapai kehidupan yang damai. Nah, selain dari surat Al-Hujurat, ini sudah ada pesan moral dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim an Umar ibnu Khattab. Yang artinya sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini. Maksudnya di sini adalah dengan Al-Quran. Dan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. Hadis riwayat Muslim dari Umar ibnu Khattab. Nah, penjelasan hadis tersebut yakni barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Ini tadi sudah disebutkan di awal bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Nah, namun di sini ada ketakwaan di sisi manusia. Nah, insya Allah apabila orang itu sudah takwa kepada Allah dengan ketakwaan yang baik, maka secara otomatis orang itu akan dimuliakan oleh sesama manusia. Karena apa? Tentu saja orang-orang yang takwa kepada Allah akan selalu menjaga perilakunya, akan selalu menjaga toleransi kepada yang lainnya. Sehingga mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan dihormati oleh manusia lainnya. Dan penjelasan selanjutnya, barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, yaitu ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan menghinakan meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Nah, ini kadang kita tertipu oleh tampilan-tampilan zahir manusia. Akan tetapi di dalam dirinya ada hal-hal yang justru menjauhkan diri dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari kita jaga diri kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada materi isi-isi pokok Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Semoga yang telah kita pelajari dapat membawa
manfaat bagi kita semua. Namun sebelum pelajaran diakhiri perlu kita adakan evaluasi. Untuk evaluasi, anak-anak langsung mengerjakan pada LKPD yang telah disediakan. Silakan berdiskusi dengan teman sebangku agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa sesudah belajar bersama. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.